malam Rabu dan membaca Dalailul Khairat setiap hari Kamis yang dihadiri masyarakat luas dari berbagai pelosok desa bahkan luar daripada kota Amuntai. Beliau juga hampir tidak pernah meninggalkan salat berjamaah dan salat duha serta salat tahajud. Di antara sebagian amalan yang sangat diperhatikan beliau adalah salat subuh berjamaah disambung dengan wirid sampai isyraq dan membaca wiridan antara maghrib dan isya serta membaca Al-Quran sesudah salat asar. Syekhina Kiai Ahmad Ridwan wafat pada malam Selasa jam 1.30 WIB tanggal 12 Sya'ban 1419 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Desember 1998 Masehi di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin dan dibawa ke Mertapura untuk dimandikan dan dikafan serta disalatkan atas anjuran guru beliau Kiai Haji Zaini Ghani. Setelah Kiai Haji Muhammad Zaini Ghani menyembayangkan jenazah almarhum Kiai Ahmad Ridwan, langit pun ikut mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya seakan-akan ikut bersedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal 'alim bakatis samaa'u." Artinya, apabila meninggal dunia salah seorang orang yang alim, niscaya menangislah urang langit. Demikianlah kiranya orang yang singkat riwayat kehidupan Syekhina Kiai Ahmad Ridwan sekadar mengambil berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan mengikuti langkah beliau dan mengamalkan apa-apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya tahlil. Untuk ini dipimpin oleh Kiai Haji Darkasi. Waktu dan tempat disediakan. Ada acara ceramah agama yang akan disampaikan oleh Alimul Fadil Habib Mustafa bin Abdul Qadir Al-Idrus, pimpinan Majelis Ta'lim Sabilal Muhtadin Jakarta. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Bapak sekalian, saya mohon maaf. Saya kepingin berdiri karena ini adalah memperingati seorang yang mulia. Di dalam sebuah riwayat sebelum salam, ada seorang datang ke masjid Rasulullah. Maaf, Rasulullah datang, Rasulullah yang datang. Kemudian ketika Rasul datang, itu haula mereka itu tidak diri. Kemudian ada seorang anak muda namanya Hisan bin Sabit Al-Ansori, dipakai jalan sampai sekarang. Hisan ini diri ketika Rasulullah sambil berkata, "Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman law aqlu salim." Ya roh hadza jamala, sambil menuju kepada Nabi, ya roh hadza jamala wala yakum. Saya tahu Syekh Al-Fadil Haji Ahmad Ridwan sudah meninggal, tetapi orang yang alim, orang jauh tidak meninggal, di hati tetap masih ada. Dan itu saya berdiri. Pemerintah, kalau Bapak datang pejabat, Bapak diri. Wah, mana Abdullah, kau sama Kiai jauh, nggak ada artinya. Rasulullah bersabda, "Idza matal alimu," kalau mati seorang alim, qalatil malaikat berkata, maqaddam, apa yang dia telah usahakan. Manusia bilang wa qalatil nas matarok, apa yang mereka tinggalkan. Ya, ini saya diri karena terus terang aja diperintah oleh agama. Jangan Bapak bilang bidah terus. Menurut tasbih itu bidah Bapak. Ketika laku turun lagi, bukan bidah, mustahab. Ketika laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waktunya tapi nggak tepat ya, di Jakarta baru pukul 8 kurang.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa ma'amala amma ba'du. Para kiai, para guru-guru yang ulun kada sebut satu persatu, para habaib, para guru, begitu juga khususnya kepada keluarga daripada almarhum Syekh Al-Fadil Al-Haji Ahmad Ridwan bin Haji Dahlan. Mohon maaf saya sebut satu persatu, namun yang demikian tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak para kiai sekalian. Mohon dimaafkan. Memang belum tahu. Saya takut sebut salah. Daripada salah mendingan saya kada sebutkan. Alhamdulillah kita hadir di sini, insya Allah sampai yang hadir di tempat orang alim ini, insya Allah kita Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Amin. Yang jauh-jauh hadir dari tempat, Allah Ta'ala kabulkan hajatnya. Amin. Kita yang hadir dari mana? Allah Ta'ala hajatnya. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang baik. Ini orang-orang baik as-solihin. Untuk jadi kutub, untuk menjadi semua. Kalau nggak solihin itu mardut semuanya. Jadi asalnya solihin. Nabi sendiri bilang uhibbu solihina warastu minhum la'ali analu syafa'atan bihim wa akrahu man bidu'atul ma'asi wa in kuntu sawa'an fil doa. Alhamdulillah kita beriduan bersama-sama para kiai, para habaib, para semua. Masya Allah kumpulnya kita bersama orang baik. Masa nggak ada doa? Saya yakin doa kita Allah Ta'ala terima. Dan Bapak Kiai Ahmad juga ini tahu dengar. Pasti orang meninggal dengar nggak kira-kira Pak? Dengar, pasti yakin. Kalau sampai masuk ke kuburan diberitakan iza dakhaltumul maqabir faqulu ala ahliya assalamu. Itu ujar Nabi. Kalau sampai masuk bilang assalamualaikum. Rasulullah la yantiqu anil hawa. Kalau kada dengar ngapain suruh dia kan? Dijawab enggak? Dijawab pasti. Alhamdulillah sampean kada dengar. Kalau sampai dengar kabur sampean. Saya bukan ketawa kita jiran. Saya yakin Bapak Kiai Fadil ini Ahmad Ridwan ini meninggal memang. Tetapi meninggalkan banyak, lebih ribuan daripada Kiai Haji Ahmad Ridwan ini banyak. Masih satu tubuh. Kita hormati. Kalau Bung Karno bilang ya, bangsa besar, bangsa yang dapat menghormati pemimpin, apalagi kita kiai sama pejabat di mana jauh nggak bisa diukur. Saya nggak mau kiai sama pejabat. Kalau saya jawab berarti saya ada perumpamaan sama enggak? Pejabat nanti gimana? Kada bisa dijawab, lain bukan tandingan. Kiai mana kiai masa? Dalam sebuah hadis Rasul bersabda tiga marrol abidu ala sirat. Kalau seorang hamba lewat, orang ibadat yang sudah ibadat lewat ala sirat, qalatin malaikat bilang ulah diri kamu di atas ini. Tiga marrol abidu ala sirat, qalatin malaikat udkhulil jannata wa tana'am bi ibadat. Masuk kamu buru-buru masuk ke surga dan nikmatilah hasil ibadat kamu. Wa idza marral alimu ala sirat qalatil malaikat kibuna wasfa liman ahbabta. Di sini masya Allah. Nanti sampainya hadir di sini lihat, apalagi murid-murid dan nanti begitu lewat Guru Ahmad Ridwan ini bilang tunggu. Ini murid saya, masuk. Ini saya yakin orang alim. Alhamdulillah saya dari jauh alhamdulillah. Terakhir saya ke sini ketemu dengan Sidin sebelum kira-kira 3 bulan sudah meninggal. Dibilang Habib datang sini, saya bilang insya Allah. Saya tunggu-tunggu kok nggak datang undangan. Masa kalau ulum datang ke sini kan kalau nggak diundang kan ada nyaman. Mana enak kalau nanti saya kalau nggak diundang dari bukan baku dianggap maling. Siapa masuk pintu tanpa izin maling. Sampai ini hari dapat suatu kehormatan saya hadir di mana Syekh Fadil Al-Haji Ahmad Ridwan. Saya bangga alhamdulillah. Barangkali inilah mungkin yang akan saya bisa masuk surga. Amal saya wah nggak usah nggak dibanding-bandingin sama menghormati. Dia tadi saya terkesan dengan pembaca surat ini dan dagina qalu rabbuna Allah tsumma taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wala
tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saya akan bawa tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tafsir Jalalain, bukan tafsir jalan lain. Sekarang banyak tafsir sedikit-sedikit menurut ulun mau tak keluar. Menurut saya, kamu baca Qurannya kada tawa. Gimana menurut saya? Alhamdulillah. Karena ini adalah kematian, tapi menangkan. Siapa mau masuk surga? Mati dulu, mau nggak? Nggak jadi. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, Allah Ta'ala ampunin doa kita berkah. Dan apalagi orang yang bantu dengan uangnya tentu. Selalu Allah Ta'ala katakan, wa man yujahid fisabilillah dengan apa? Bi amwalihim takdim amwal ala arwah. Sebabnya manusia biasa kalau lihat duit kan begini. Wa innahu li bil khairi la syadid, bukanlah sabil khairi. Sesungguhnya manusia itu soal kurus. Wa innahu bil khairi la syadid, sesungguhnya manusia kalau soal duit tangannya begini. Saya enggak menyindir, emang begitu kok adanya. Coba sampean kalau lihat orang meninggal, orang waktu bayi lahir ada yang begini enggak? Semuanya begini lahir. Kalau meninggal ada begini. Begini berarti saya meninggal kada bawa apa-apa. Memang Al-Haji Ahmad Dahlan Guru Haji Ahmad dia tidak tapi meninggalkan pejuang. Dia satu mati satu tumbuh 1000. Di dalam tafsir Ahlussunnah. Tatkala turun ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya berdiri karena mati, saya bicara kematian. Ya, manusia kalau disebut mati takut ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Arti setiap yang bernafas bodoh pasti akan mati. Tatkala turun ayat ini qalatil malaikat berkata, ya Rabbana ay Rabbana laisat arwahuna ka arwahi bani Adam. Kita punya roh ya Allah, bukan roh kita kayak bukan roh bani Adam. Maksudnya saya udah mati, malaikat udah mati. Apalagi orang lok bunga, saya dah tidak mau saya sebut lok bangkai. Lok bunga di Jakarta tuh dulu ada tempat kampung namanya Rawa Bangke. Karena banyak orang mati di Bangke itu. Diganti sama kiai diganti Rawa Bunga, sampai sekarang di jalan Rawa Bunga. Ini mungkin banyak bangkai di sungai, tapi bangkai ini dihapus semua, dibikin wangi oleh Kiai Haji Ahmad di dua. Iya kan, bangkai bangkai 1000 dibikin wangi. Haji Ahmad Ridwan meninggal, tinggal di sini, habis itu bangkai lari gimana? Nggak ada salahnya kita bilang lok apa? Lok bunga. Nggak apa-apa, jangan kita minta pada pemerintah lok bunga. Kenapa kiai nggak dapat apa nih? Kiai mesti dapat bintang kan? Orang sinetron dapat bintang, betul. Kenapa kiai nggak dapat bintang? Yang paling mesti dapat bintang adalah kiai. Sampai lihat kiai. Ini pemerintah kadang ngapi apa? Apa nggak punya otak? Yang berjuang semua kiai. Berebut kemerdekaan siapa? Kiai, semua kiai. Tapi kalau udah hasil kiai ditinggalin. Kalau mati panggil kiai lagi, jangan mau. Kiai besar, masya Allah. Maaf saya jadi Pak Kiai ya, supaya tidak ambil saudara yang mereka orang di bawah saya bukan saya lebih abdol, tidak sama sekali. Mereka lebih abdol, yang duduk lebih abdol. Saya hormatan diri saja. Qiyamil azizi alayya fardun. Ketika turun ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, qalatil malaika rabbana ayya rabbana laisat arwahuna ka arwahi bani Adam. Saya ngomong hati-hati di sini banyak kiai salah nahunya sendiri sedikit juga salah sudah saya. Ya kan salah nahu sedikit sudah salah kan? Bisa jadi kapan? Itu baca salah nahu. Saya tanya, innama yakhshallahu mana yang apa nih yang ayat?
Kalau salah kan repot. Yang ayat kan innama yakhsyallaha min ibadihil, innama yakhsyallahu memang ada. Artinya bacaan begitu, tapi syahid itu bacaan setan. Turun lagi ayat. Malaikat bilang, laisat arwahuna ka arwahi bani Adam. Ya Allah, arwah kita, roh kita ini bukan semacam roh bani Adam. Maksudnya, kita ini kada mau mati, malaikat apa mati, apalagi sampai orang bangkai. Kenapa nggak mau? Belum banyak amalnya. Kemudian turun ayat yang kedua, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di permukaan bumi akan habis, akan hancur, akan mati. Faqalatil malaikat berkata lagi, Rabbana lasna nahya ala wajhil ard. Ya Allah, kami ini bukan satu kaum yang hidup di atas permukaan bumi. Kada mau mati lagi malaikat. Mana ada kiai, ustaz apa mau mati, ada enggak? Dia udah tua, doakan kiai dia panjang umur, dia sudah begini-begini, panjang umur terus. Turun lagi ayat yang ketiga. Kullu syai'in, hal yang nama sesuatu pasti mati, pasti hancur. Ketika malaikat mendengar ayat ini, fasajadatil malaikat, sujud malaikat, kena peraturan malaikat. Dia tahu ini nggak bisa lolos, ya kan? Kullu syai'in, malaikat lari kanan nggak bisa. Sujud nungging dia, mati ulun katanya. Sujud terus sampean baru yang kita, kalau kita kan kena peraturan sekali kan kena kan. Kalau nanti kita maut kena nggak sampean, tapi masih bisa. Kadang-kadang malam ini alhamdulillah guru Haji Amanda saya dengan manakibnya dengar apa tuh tengah malam Qiyamul Lail. Kalau kita Qiyamul Lailnya bukan Qiyamul Lail nonton TV begini matanya. Saya juga Qiyamul Lail apa? Kalau nonton TV kagak pusing-pusing, nggak apa kurang tajam bukan gitu. Apalagi kalau film-film yang itu, film apa tuh? Yang ada polisi pantai apa tuh? Wah, dibuka kacamatanya. Alhamdulillah ini menjadi orang alim, masya Allah kita jadikan. Mari. Saya terkesan dengan pembaca Quran ini ada bila qalu rabbuna Allah. Maaf, saya bukan mau ketawa supaya sampai yang tenang-tenang aja gitu. Saya bilang kan meninggal Kiai Haji Ahmad Ridwan, datang 1000 murid-murid. Nah, ayo berjuang. Saya datang dari Jakarta ini, saya tahu hidup saya mampu jadi dulu depan polisi, presiden saya tetap begini. Polisi tangkap, saya bilang maaf Pak polisi, saya jangan ditangkap, sudah tua. Enggak usah ditangkap, lama-lama mati sendiri. Betul. Iya kan? Jadi tadi itu ayat itu Masya Allah. Ini ayat innalladzina qalu rabbullah karamatan lil mukmin. Ayat kemuliaan bagi orang mukmin. Maaf, Kiai, ya saya bukan ngajari pian, bukan. Cuman saya ngomong bagi orang-orang yang di bawah saya. Kalau sampean saya nggak berani. Tapi nggak ada salahnya kan dengerin kan. Yang salah takut saya. Jadi sampean bisa betulkan kalau saya salah. Innalladzina qalu rabbullah. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ini enggak Tuhan kami adalah Tuhan. Tuhan itu jadi apa? Nah, itu banyu. Tuhan. Rabbunallah. Cuma taqamu, kemudian tetap pada jalur istiqomah. Al-istiqomah itu khairu min alfi. Kita kadang untuk karamat untuk istiqomah. Di antara karamat ini apa karamat Syekh Fadil, saya tidak ada tahu saya itu karamat, tapi yang saya dapat sembahyang subuh kada pernah sholat kecuali berjamaah, ini nomor satu. Kita subuhnya kesiangan, dohor apa? Kerepotan, asar keuyuhan, maghrib di jalanan, isya ketiduran, bisa. Sholat subuh keramat 40 hari. Kalau saya mau dapat keramat 40 hari sholat subuh berjamaah, kesananya gampang sudah.
Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu, tetap pada jalur ngajar. Dikasih duit nggak dikasih, pokoknya ngajar aja. Kalau nggak dikasih juga sih abongan, sudah itu. Waktu dia akan mati, jadi ini orang mukmin, jadi orang Muslim yang baik. Tatanazzalu alaihimul, malaikat datang, turun malaikat ini dalam tafsir ahli sunnah. Malaikat pencabut nyawa ini datang sebelum malaikat yang ingin bisyarah, malaikat pembawa kabar gembira ini datang sebelum malaikat maut datang. Tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat turun ini yang dimaksudkan ini sebelum malaikat maut datang, dia datang dulu. Malaikat rahmat ini. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Kemudian malaikat yang tadi datang itu berkata kepada orang yang akan mati, Allah takhafu, itu perkataan malaikat. Jadi kita pengen belajar enak. Coba tanya kiai-kiai, kadang-kadang kiai-kiai kita lihat lagi baca Quran ketawa sendiri kan, sampai yang bilang gila, sampai yang gila. Karena dia lihat enak, nikmat. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Datang malaikat rahmat ini kepada orang yang akan mati beberapa saat sebelum malaikat maut datang. Ini orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita, apalagi kalau guru ini, saya yakin. Malaikat rahmat tadi berkata kepada orang yang akan mati, ana takhafu, jangan takut. Nah, orang mau mati itu pasti takut, ya? Takut betul-betul. Wala tahzanu, jangan resah. Ala takhafu wala tahzanu, itu perkataan malaikat. Di Quran ini ada perkataan Allah masuk ceritakan, ada perkataan setan, ada perkataan Fir'aun masuk. Semua. Wa abshiru bil jannati kuntum, karena doa alaihim malaikat ala takhafu wala tahzanu. Ala takhafu, apa yang kau takut ini? Takfir, takut ini apa? Masa takut orang? Kalau sudah kata binayo mengapain? Ala takut, jangan takut dengan sesuatu apapun di balik kematian itu. Kematian ini bukan mati juga, tapi di balik kematian ini kenapa takut? Belum ada orang mati yang balik. Ada enggak? Kalau ditanya, kenapa belum balik? Kenapa belum ini? Perjalanan jauh, belum sampai, bagaimana mau balik? Itu kan belum sampai ke akhirat kan, gimana mau balik? Kalau bahasa Arab betul, kalau bahasa Indonesia salah. Bahasa Indonesia pulang pergi, belum pergi sudah pulang dulu ya kan? Bis muarafi amutai, pulang pergi. Kalau bahasa Arab tidak, zihaban wa iyaba. Pergi dulu baru pulang. Kalau bahasa Indonesia pulang pergi, belum pergi sudah pulang. Coba sampai belajar bahasa. Bahasa Arab tidak ada yang mengatakan pulang pergi, yang ada pergi pulang. Emang betul itu zihaban wa iyaba. Kalau lihat di pulang pergi, belum pergi selalu pulang. Allah takhafu, malaikat mengatakan Allah takhafu kepada yang mau mati tadi. Jangan takut dengan segala dibalik kejadian kematian. Wala tahzanuni, dan jangan engkau resah. Kalau yahzanun tadi dibaca itu. Tidak resah, apa resah? Resah itu, setan itu turun Pak. Kalau orang mau mati itu setan datang. Setan yang datang pada saat orang mau mati itu bukan setan-setanan Pak. Setannya S10 bukan S3 lagi. Dia ganggu, dia turun betul-betul untuk dikoda. Seperti yang mau mati S2, setannya S10 datang. Mengalahkan, sebab untuk membuat final, habis ini orang. Husnul khotimah. Kemudian kita seberatan kita sama orang alim, ya Allah. Amal apa sampaian? Sedekah aja 1.000 perak masjid kan. Hari Jumat bawa 1.000 perak. Sudah 1.000 perak masukin, ya Allah ya Tuhan. Allah maj'al sawaba mata sadaqtu, ya Allah jadikan pahala sedekah ini untuk abah ulun, ibu ulun, mitoha ulun, anak ulun. Tanya berapa duit? 1.000 perak. Bagaimana baginya?
Alhamdulillah, ini alhamdulillah banyaknya bantu. Mudah-mudahan sampean tidak usah khawatir. Allah Ta'ala balas. Ala takhafu wa la tahzanu, tidak resah. Resah apa? Nanti orang yang mati itu kalau uangnya banyak memang pelit kan bawa nih. Kalau kamu mati uang kamu ada 3 miliar di BCA. Sekarang bukan BCA, mandiri syariat lagi. Dikasih unjuk. Ketika lihat uangnya di ya Allah, supaya orang ini tidak ridho mati. Allah Ta'ala bela juga. Setan mau maksudnya supaya orang ini su'il khotimah. Tapi Allah Ta'ala bela. Dari itu disebut ayat ini karamatan lil mu'min. Lihat, ya Allah kata setan, ini kamu, istri kamu yang masih muda, cantik, bahedon, ekom. Bakal dikawini sama orang. Kita kan ya Allah, pegal hati kan ini. Uang kamu akan dihabiskan sama anak kamu, pegal hati. Allah Ta'ala bela hambanya yang baik. Apa dengan diteruskan ayatnya? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat tadi tidak usah khawatir. Ala takhafu wa tadi. Wa abshiru, malaikat bilang wa abshiru, kabar gembira bagi Anda. Dan tafsir yang cerita yang lain, orang ini matanya dipegang. Lihat itu. Lihat tempatnya, lihat surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum. Lihat surga. Ketika lihat surga lupa sama polusinya. Iya kan? Surga. Dia lihat surga, bila dari dia ngapi begini gimana. Dia lupa sama istri, dia lupa semuanya. Ya itu ayat karamatan lil mu'min wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira bagi engkau dari kepada surga ya. Ini surga yang Allah Ta'ala janjikan bagi kamu. Malaikat tadi meneruskan lagi. Ini Allah Ta'ala yang perintahkan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa akhirah. Malaikat tadi yang malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Ini malaikat cerita ini sebelum malaikat maut datang. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa akhirah. Kata malaikat tadi, kami ini adalah penolongmu fil hayati dunya wa fil akhirah. Maksudnya dari dunia sampai akhirat, sampai kamu injak tanahnya surga. Tanah surga. Kalau sampean sudah masuk surga baru aman. Tapi kalau baru satu kaki belum aman. Ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wallahi inni la amanu min makrillah walau kanat ihda qadamaya fil jannah. Demi Allah, saya belum merasa aman seaman-amannya walaupun kaki saya satu sudah nginjek tanahnya surga. Satu sudah, satu belum. Jangan, hati-hati orang terpeleset kaki dua pakai kaki satu. Kaki satu. Kalau dua-duanya bagaimana mau saya jalan aja tertawa. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya ulangi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wallahi inni la amanu min makrillah walau kanat ihda qadamaya fil jannah. Jadi baru satu-satunya belum, hati-hati terpeleset saja sampai. Kembali lagi ayat itu, kata malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil. Kemudian malaikat rahmat memberikan walakum fiha, bagi kamu fiha di surga, dalam surga tadi yang kamu lihat itu. Mata sayan busukum, apa yang jadi enak kamu punya ini. Kita kan doyannya apa orang makan. Udah makan dengan istri yang cantik-cantik, doyan nggak? Doyan pasti, kalau nggak doyan ya nggak normal. Di sini banyak penafsir jelas guys. Banyak dulu penafsir jalan lain, ini jalan lain, sekarang penafsir jalan lain. Walakum fiha, ini ngomongan malaikat rahmat tadi. Fiha ayat jannah. Maka sayan kusmu walakum fiha mata daun. Dilihat bidadari rajin ngulapin. Lagi enak semuanya, Masya Allah. Maka orang yang mau mati bilang, ya Rob, al-ikni, itulah husnul khotimah. Mudah-mudahan kita seberataan, masih kita sama orang lain. Kemudian teruskan, walakum fiha mata sayan kusmu walakum fiha mata daun. Dan bagi kamu, hai orang yang baik yang mau mati itu, mata daun, hai mata tulubuna, apa yang kau minta? Atau mata tulubuna, biduaikum. Apa yang kau minta itu ada. Kau minta kecap, apa semuanya ada. Papuyuh ada, haruan semuanya ada.
Ya ada lebih dari itu, ada iya kan? Ada papuyuhnya enak, gak ada tulangnya. Kalau jadi makan papuyuh kan, waduh tulang melulu kan. Karena ada tulangnya, enak sudah. Kalau yang nggak enak, kalau ada nggak enak bukan surga namanya, iya kan? Buang air nggak ada WC di sana. Dalam kitab atas tahu saya lupa kitab apa. Nabi Adam misalnya ada seorang rasul bilang, Nabi Adam itu tidak diusia, tidak diturunkan kepada Allah. Cuman ketika Nabi Adam mau habis makan buah itu, Nabi bilang, ya malaikat, saya ini habis makan buah, kepengen buang air. Kata malaikat di surga tidak ada WC. Kalau mau turun WC di dunia, turun Nabi Adam. Turun tidak ada kawan naik lagi. Itu hebat, itu kan orang tasawuf, bukan orang tarawuf. Awas belajar tasawuf. Kalau belajar sampai mau tasawuf, belajar dulu fikih, ya kan? Kada ada pikir belajar tasawuf nanti. Walakum fiha mata daun. Di surga ada apa yang kau mata dubuna itu itu akan kau minta dalam doa kami. Diakhiri dengan ayat tadi dibaca oleh Qari tadi, nuzulam min ghafurur rahim. Kesemuanya itu pemberian dari Allah yang begitu hebat, min ghafurur rahim, dari Allah yang bersifat ghafurur rahim. Masya Allah, mudah-mudahan kita Allah akan terima. Ya Allah, kita sekalian yang hadir di sini, kita kepada orang-orang baik ya Allah, kita kepada wali-wali Engkau ya Allah. Cepatnya sudah di jam berapa tuh? Masya Allah, cepat memang kalau ngomong nggak berasa memang. Ada patah orang ini, inna syahwatal kalam asyadu min syahwati to'an. Sesungguhnya gemar bicara melampaui selera makan. Enak mana makan sama ngomong? Enakan ngomong. Siapa bilang enakan ngomong? Makan sama buang air enak mana? Enak buang air. Pasti. Nabi Adam pernah turun buang air. Iya kan? Enak buang air. Kalau nggak mau buang air, Nabi Adam nggak mau turun katanya. Insyaallah Allah Ta'ala semua nikmat dari Allah. Semuanya nggak ada yang nikmat. Kencing nikmat, buang semuanya nikmat. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Alhamdulillah kita cinta orang baik. Mudah-mudahan selagi Allah Ta'ala kabulkan hajat kita. Ada ibu-ibu juga ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu jadi ibu yang baik. Alhamdulillah ya. Ini ibu-ibu Masya Allah, kalau masuk surga nomor 1 dah. Insya Allah, sebab biar kecil-kecil juga sampai yang ditelan. Kalah. Wah, banyak penalti gelap. Jadi ada seorang ibu lagi nyapu jalanan. Rasulullah lihat, katanya asbabi Rasulullah buat. Ibu kenapa kamu nyapu? Dia bilang orang laki banyak pahalanya. Sedekah ini kita orang ibu-ibu nggak ada pahala. Kata Rasulullah, banyak pahala ibu-ibu. Kamu senyum saja sama suami kamu udah pahala kan. Hikmatuki zaujati sadaqatun. Pelayanan Anda terhadap suami Anda ada merupakan sedekah pelayanan itu. Apalagi purna ranjang. Mana hati orang. Betul, bikin girang orang. Itu kan paling girang mereka bikin girang orang mukmin kan. Idkhul surur, afdalul ibadah, idkhul surur fi qalbil mukmin. Apalagi suami. Masya Allah, ini punya istri kadang-kadang macam betul kayak dompet tanggung bulan. Tapi lain orang lok bangkai. Sekarang nggak ganti, kita ganti lok bunga aja ya. Kenapa? Ada kiai sini masa mau jadi bangkai saja. Ya lok bunga. Nah kalau ada pejabat boleh lok bangkai. Ini ada kiai. Harus kemana-mana kan. Lok bunga sudah kita kasih. Besok ganti lok bangkai tidak. No, lok bunga. Mudah-mudahan yang bilang lok bangkai cepat mati. Amin bilang. Siapa saya yang bilang lok bangkai cepat mah? Amin. Dulu amin. Yang lok bunga panjang umur. Insyaallah. Setuju nggak kira-kira? Masa lok bangkai, lok bunga dulu udah lihat bangkainya sudah nggak ada. Di sini ada kiai, Guru Ahmad Ridwan. Habis bangkainya sudah dibersihkan, yang ada lok bunga. Andai kata yang lok bangkai sampean jadi bangkai nanti. Di dalam kitab An-Nawadir, kalau nggak salah ya, tapi insya Allah nggak salah.
karangan Syekh Ahmad Al-Ghalyubi. Ada yang Tahbul Akbar di situ dibilang. Innallaha yuhasibul abda. Apa pakai yaumul kiamat? Enggak, saya lupa. Innallaha yuhasibul abda. Allah Ta'ala nanti hari kiamat akan menghitungkan seorang hamba di perhitungan. Fa'idha rojaat sayi'atuhu ala hasanatihi yu'maru bihi ilanar. Fa'idha zahabu bihi ilayha. Nanti di hari kiamat Allah Ta'ala perhitungkan kepada siapa saja. Kalau kejahatannya lebih banyak, orang ini diminta Allah, malaikat diseret, orang malaikat mau dicapakan ke dalam api neraka. Masya Allah, neraka bapak masih kosong, masih kosong. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran ketika terjadi dialog antara Allah dan dalam apa nih malaikat dan neraka. Yauma naqulu li jahannam, Allah Ta'ala tanya kepada jahannam, halim talati apa udah penuh belum? Apa dia bilang? Tidak bilang belum. Hal min mazid, ada tanya enggak? Buat ini neraka ini. Iya kan, coba tanyakan yang ahli tafsir. Yauma naqulu li jahannam halim talati. Taqulu hal min, apa ada tambahnya enggak? Dia enggak bilang penuh atau bilang, Masya Allah. Nah, selanjutnya ini itu nanti ceritakan saya nggak patut ini terjadi itu orang tasawuf nanti kalau saya ceritakan nggak cocok, banyak yang kurang ngerti lagi nanti salah. Jadi segitu aja dulu. Terus kemudian kalau orang ini kejahatannya lebih banyak diseret oleh malaikat. Tatkala saat waktu diseret oleh malaikat, fa'idza zahabu bihi ilaiha, waktu diseret Allah Ta'ala katakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril adrik abdi was'alhu hal jalasa fi majlisi halimin. Tanya Jibril kepada hambaku yang akan dimasukkan dalam api neraka itu, tanya apakah dia pernah duduk di majlis ini orang halim. Hal jalasa fi majlisi halimin, apakah orang itu pernah duduk di majlis ilmunya orang halim? Faqala la, tidak pernah duduknya di kafe melulu. Kenapa duduk di kafe? Karena duitnya yang dia dapat dari haram. Ini duit haram kepengen ke kafe, bukan ke majlis halim. Alhamdulillah sampai yang pernah duduk di sini di majlis salim itu. Kemudian Jibril berkata, ya Rabbi, innaka a'lamu bihadi abdika, innahu yaqulu la. Dia bilang tidak. Allah Ta'ala katakan kepada Jibril, ya Jibril adrikhu wasalhu. Kejar, dia tanya, hal ahabba aliman, apakah dia cinta kepada orang alim? Waqala la, tidak cinta sama orang alim. Yang dia cinta kepada dangdut dulu. Doanya juga doa bangun malam. Kita kira orang bangun malam kan doanya doa munajat kepada Allah. Ya Allah ampuni, enggak doa ya Allah ya Tuhan. Ulun ini kepengen godong akan ulun daki, lautan ulun seberangi. Asal dapat kita sejati dari daniati, walaupun di atas seperti mati. Ibu masuk ke Allah paling gampang. Allah Ta'ala Rasul bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha. Qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata min ayyi abwabil syitti." Bila seorang perempuan, maaf satu lagi ada wa ata'at zaujaha. Nah, bila seorang wanita sembahyang 5 waktu, kemudian puasa bulan Ramadan, kemudian jaga kehormatannya, ini jangan diablakin terus ini itu, jangan. Dan taat kepada suaminya. Pokoknya kalau suami panggil, oke. Biar lagi baca Quran. Mana Abdullah, satu orang baca Quran, si ibu baca Quran, begitu baca Quran suaminya tinggal itu Quran bacanya, ya kan? Ada apa bang? Panggil baru baca Bismillahirrahmanirrahim, abangnya Sadaqallahul Aliyul Azim. Itu kan, itu ajaran Islam. Kalau enggak begitu nanti lakinya kawin lagi gimana? Ayo, baru kapok sampean. Iya kan? Saya bela tuh Pak tuh.
Alhamdulillah ini, alhamdulillah semuanya kita giran. Kenapa? Kita giran, kita punya guru Syekh Al-Fadil. Dia sudah meninggal, bisa bikin giran kita, bisa memimpin kita. Alhamdulillah. Betul. Kemudian Allah Ta'ala katakan, adrik abdi wasallu, tanya dia. Hal ahaba aliman, apakah dia cinta kepada orang alim? Faqala la, tidak, Masya Allah. Akhirnya tanya lagi, isallu. Tanya lagi dia. Hal akala ala ma'idatin ma'alimin, apakah dia pernah makan bersama orang alim satu hidangan? Enak makan dekat orang alim, Pak. Orang alim nanti satu pelan-pelan sampai sudah 10 begitu. Enak makan, coba dah. Iya kan? Makanya yang makan banyak jangan dekat orang alim, jauhan sana. Betul, coba deh. Orang alim kan sunat 3, pelan-pelannya sampai. Sebab ayam-ayam paha ada di depan, bukan di belakang. Enggak. Maaf ya, saya nggak ngajak sampean ketawa ya, dan saya tidak nyuruh sampean yang ketawa. Sudah. La, pakola la. Tidak pernah makan bersama orang alim, makannya bersama siapa? Malaikat Allah Ta'ala katakan, ya malaikat, ya Jibril, selalu tanya kepada dia. Hatta kana fi sikatir fiya alimun, apakah dia tinggal di satu kampung, yang di kampung itu ada orang alim? Untung orang sini, Anda punya orang alim. Nah sekarang gimana? Nangis. Malam yahzan bimawatil alim bahwa munafik. Tapi saya yakin ini guru Haji Ahmad Ridwan ini meninggal, tapi meninggalkan murid-murid yang banyak. Meninggal satu tumbuh 1000. Saya nggak terpesat itu malaikat. Kemarin presiden duluan kasih bintang orang artis. Di pusat dikasih bintang, gobloknya jadi itu presiden. Musik kiai dikasih, ya kan? Kiai dikasih. Ini Indonesia direbut kemerdekaan dengan darah orang alim, bukan darah siasanya. Salhu hal akala ala ma'idatin ma'alimin, bakulala turun kagak pernah makan bersama orang alim, takut ya. Jadi orang alim gawat katanya. Jadi urusan kabar gembira bagi sampean-sampean yang pernah belajar dengan sedikit, nggak ada salahnya kirimkan Fatihah, Masya Allah, sampai. Saya cerita sedikit ya. Saya ada mungkin 6 tahun, 7 tahun lebih, mungkin 8 tahun dari sekarang, saya pernah pinjam, minta kita sama berkumpul, kita datuk kelampayan. Mutadirat saya ngajar itu, saya pinjam dari berkumpul, saya bawa, saya baca di makam. Wabili kola sahibu hadadori, dengan baca saya ngambil ijazah. Setelah dapat ijazah dari kumpul, saya kepingin langsung juga, saya baca di makam. Fatihah saya baca di makam datuk kelampayan, kita sebelum tadi memang saya ngajar itu. Begitu saya 2 bulan, demi Allah, bukan saya mimpi, lurus kumpul mimpi. Dia bilang sama saya, bilang sama di majelisnya. Dia bilang, ulun mimpi, ulun dia ini datuk, datuk katanya. Hai, jadi dibilang gitu, ini datuk kelampayan kepada begini. Itu Habib Mustafa, murid aku kada usah diganggu katanya. Nah enak, saya tiap pulang saya diongkosin terus sama guru. Betul dari Allah. Sekarang gurunya nggak ada, ya Allah, guru ini ada, Ridwan nggak ada. Murid-muridnya kan negor saya kada ada yang negor sini. Nah sekarang insya Allah tegur, insya Allah. Sudah. Salhu hal akala ala ma'idatin ma'alimin, apakah pernah makan dia bersama orang alim satu hidangan? Faqala la. Berapa kali la? La menulu. Ya karena Allah Ta'ala katakan, ya Jibril salhu hal wafaqo nakaba alimin au hal wafaqa ismu isma alimin au wa nakaba alimin. Faqala la. Hai Jibril, apakah namanya itu ada kaitannya dengan nama orang alim? Atau turunannya ada sama dengan orang alim? Faqala la. Makanya orang dulu kalau lihat orang alim, anaknya dikawin aja, pengen nggak pakai apa-apa juga kawin dulu, nggak apa-apa.
bukan masuk kawin, dia minta gimana. Nah kalau sampai orang alim minta kawin lagi nolak nggak sampai. Emang itu yang saya cari. Turunannya. Nama saya Joni. Joni. Nama baik-baik tidak. Banyak. Saya lihat banyak katanya nama orang kafir, nama baik-baik. Ada di Jakarta orang ini suka pamer. Kalau dipanggil kan orang kita panggil nama ibarat namanya Saidah kan dipanggil lan nggak boleh begitu. Allah Ta'ala marah, Rasulullah marah. Namanya lagi akhirnya Ganden. Saya tanya kenapa Ganden? Oh, kalau dipanggil Gan Juragan, kalau dipanggil Ganden Raden. Sudah. Tidak ya Allah. Lah. Nah, nama saya tidak ada kaitan dengan nama orang alim. Dan nasab saya nggak ada nasab dengan orang alim. Masa untung. Kemudian tanya, Salhu ya Jibril, tanya ya Jibril untuk terakhir kali. Salhu ya Jibril, hal yuhibbu rajulan yuhibbu aliman? Tanya ya Jibril, apakah dia orang itu yang tadi mau neraka itu cinta kepada orang yang mencintai orang alim? Bukan orang alim. Hal yuhibbu rajulan yuhibbu aliman? Apakah dia cinta kepada seorang laki-laki yang orang laki-laki bercinta kepada orang alim? Faqala na'am, ya. Masya Allah. Maka Allah Ta'ala katakan kepada Jibril, ya Jibril, kul biyadih wa adkhilhul jannata birahmati. Masukkan orang itu ke dalam surga dengan rahmat aku. Masya Allah. Ada dalam lewat syafaati orang alim itu. Masya Allah, sampai begitu Bapak. Masa kita kan ada yang ngumpul, apalagi mengambil ilmu daripada orang alim. Duduk kita berkumpul di sini, Masya Allah, bersama-sama orang alim. Mudah-mudahan kita baca satu Fatihah kepada Bapak Syekh Haji Ahmad Ridwan. Semoga Sidin senang hatinya ini malam. Dan kita semuanya Allah Ta'ala kabulkan hajatnya. Tidak usah Bapak, kita minta kepada Allah supaya dosa kita Allah Ta'ala ampuni. Allah Ta'ala jadi kita orang baik. Jadi orang baik. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Saya ini kita memperingati hal ini, kita jadi orang baik. Karena tidak ada masuk surga kecuali orang baik. Mari kita masuk surga. Kita pegang buahnya nanti. Yaitunya Bapak Syekh Ahmad ini kita pegang cuma terus. Ada satu hadis bilang, ajiba rabbuka min qaumin yadkhuluna jannata bisalasil. Artinya bukan Tuhan heran, Tuhan bangga pada satu kaum yang bersurga pegang berarti aku. Kita sama orang muslimin marah-marah, pemilihan umum marah, pilkada marah lagi. Dia yang dapat duit kita yang marah. Jangan marah-marah anak muslim habis ya. Dan itu saya kira saya ngomong sudah 1 jam, saya nggak mau lebih dari 10. Uyuh betul-betul. Saya kebetulan penutupan di Jakarta banyak penutupan. Saya hari Sabtu berangkat, malam Minggu saya di Balikpapan. Punya apa tuh Salim di Samarinda, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis terakhir. Pulang dari Samarinda saya ke Banjar. Dari Banjar saya ke Amuntai kemarin di rumah Ustaz Moti ini. Terus saya berangkat ke ke Buntok. Dari Buntok saya berangkat dari TW ke Lok Bunga ini. Saya takut bilang Lok bangkai. Mudah-mudahan kita baca Fatihah, mudah-mudahan dengan adanya hingga tempat tinggal Bapak Haji Ahmad Ridwan ini yang tadinya lok bangkai gajah lok bunga jauh. Seperti di Jakarta ada rawa bangkai gajah sudah jalannya digaji sama pemerintah. Rawa bunga. Bukan musimnya ini kiai maka dibilang bangkai. Ganti ada kiai semuanya beres.
Ya. Al-Fatihah. Bapak bilang ada tasmiyah, betul, jalanan ada tasmiyah, semua ada tasmiyah. Tapi tasmiyah ini nggak ada yang ini, tapi insya Allah kita minta sama pemerintah. Bupati yang menang, insya Allah kalau mau menang namakan ini lok bunga, menang insya Allah. Kalau jendak mau namakan, biar kalah. Iya kan? Lok bunga, alhamdulillah. Wangi, kenapa ada Kiai Ahmad walaupun sudah meninggal tapi namanya tetap dikenang. Nah, ya mudah-mudahan sekali lagi dulu kita yang meninggal ini Allah Ta'ala tempatkan di tempat yang sangat mulia bersama al-anbiya wasolihin wasuhada wasolihin. Kita juga di belakang jubahnya kita ikut juga. Di belakang orang-orang baik. Ya, saya nggak panjang lebar, bukan nggak mau terus. Enak mau terus, cuman ulun sudah puluhan. Kalau mau terus saya duduk sampai terusin gantiin. Tentunya ya. Mohon maaf pada para habaib, para akal itu sekalian. Mohon dimaafkan betul-betul. Semoga kita Allah Ta'ala berkahi dunia dan akhirat. Anak kita jadi baik, semua jadi baik insya Allah. Yang belum pergi haji, insya Allah pergi haji. Yang gagal, insya Allah berkah. Yang nuntut ilmu, insya Allah jadi orang-orang yang alim. Ya, sekian. Assalamualaikum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.